Nah, jadi untuk peserta yang lulus adalah mereka yang mendapatkan kode R2-L dan juga R3-L. Kemudian peserta yang tidak lulus itu tidak dapat melakukan klarifikasi. Oke sobat calon guru, sebenarnya sudah ada beberapa instansi yang sudah mengumumkan kelulusan hasil seleksi P3K 2024. Artinya kalau misalkan di daerah kita ini sudah pengumuman kelulusan, tentunya ketika teman-teman login ke akun SSCSN sudah akan mendapatkan keputusan ya, apakah kita ini lulus ataukah mungkin belum lulus. Dan pada video ini kita akan mencoba melakukan live, yaitu cek daftar daerah mana saja yang sudah umumkan hasil kelulusan seleksi P3K tahap 1. Nah, tentunya di sini nanti ketika teman-teman sudah mengetahui untuk pengumuman kelulusannya, maka segera cek untuk namanya, apakah kita mendapatkan kode R2-L atau mungkin R3-L atau mungkin juga R4-L teman-teman. Nah, kira-kira daerah mana saja yang sudah pengumuman? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru, sebenarnya pertama-tama di sini kita cek, yaitu daerah pertama yang kita akan lihat ya, yaitu di sini di Kota Denpasar ini sudah pengumuman juga teman-teman. Nah, ini untuk mengecek nanti silakan cek di daerah masing-masing dengan cara ketikkan yaitu misalkan seperti ini, yaitu BKD Kota Denpasar. Nah, berikutnya di sini kita lihat ya, ini apakah sudah pengumuman ataukah belum untuk di Kota Denpasar. Dan di sini kita bisa lihat untuk di berita terbaru ya, di berita terbaru di sini sudah pengumuman, yaitu pada bagian ini pengumuman hasil seleksi kompetensi P3K tenaga teknis ya, tahap 1 pemerintah Kota Denpasar. Coba kita klik saja ya di sini. Dan berikutnya di sini pengumuman hasil seleksi kompetensi P3K tenaga teknis tahap 1 pemerintah Kota Denpasar tahun 2024. Nah, ini disampaikan pengumumannya, kemudian diperingatkan untuk pengisian daftar riwayat hidup nanti tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Januari 2025. Nah, berikutnya di sini untuk mengunduhnya, teman-teman silahkan diklik di sini ya, yaitu download pengumuman hasil seleksi kompetensi P3K tenaga teknis. Namun di sini perlu kita ketahui bahwasanya baru yang P3K teknis ya, untuk yang hari ini diumumkan. Ditujukan selamat untuk pejuang NP3K yang dinyatakan lulus, masih satu tahap lagi ya harus lalui, yaitu nanti pengisian daerah. Kita klik saja di sini untuk mengunduh hasilnya, kemudian kita akan diarahkan menuju ke Google Drive-nya. Oke teman-teman, di sini berkenaan dengan telah dilaksanakan seleksi kompetensi dan seterusnya, ini adalah tentang hasil seleksi kompetensi, yaitu telah disampaikan, yaitu sebagaimana terlampir ya. Di sini kalau misalkan kita lihat lampirannya itu ada 1928 lampiran teman-teman. Ini halamannya ya, sekian ini. Kemudian untuk kodenya ini sama halnya dengan kode yang tadi kita bahas di depan ya. Bahwasanya untuk kode kelulusan, ketika teman-teman di sini mengecek pengumuman kelulusan di daerah masing-masing, maka dipahami dulu untuk kode-kodenya. Yang mana untuk yang lulus itu adalah di sini yang mendapatkan kode L ya. Nah, ini terkait tentang yang tidak ada kode L, apakah nanti diangkat pada waktu ya, kita menunggu informasi resmi dari pemerintah ya. Yang jelas di sini kita bahas yang sudah ada ya, yaitu L itu adalah peserta lulus, kemudian R2 itu XDHK 2, R3 adalah peserta non ASN terdaftar di database PKN. Untuk R4 itu adalah non ASN yang tidak terdata di database PKN atau yang bekerja di instansi pemerintah ya, yang aktif selama minimal 2 tahun. Nah, ini untuk kode kelulusannya. Kemudian teman-teman di sini bisa lihat, yaitu untuk bagi peserta yang dinyatakan lulus pada seleksi kompetensi P3K di Kota Denpasar, ini adalah sebagaimana yang tersebut dalam lampiran ini, yaitu dengan kode R2-L dan R3-L. Nah, jadi untuk peserta yang lulus adalah mereka yang mendapatkan kode R2-L dan juga R3-L. Kemudian peserta yang tidak lulus itu tidak dapat melakukan klarifikasi sanggahan terhadap hasil seleksi kompetensi melalui akun SSCSN pelamar. Jadi sudah jelas ya di sini. Nah, selanjutnya untuk teman-teman yang lulus di sini, teman-teman itu nanti usul NIP3K, yaitu nanti jadwalnya mengisi DRH dan juga berkasan tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Januari ya. Untuk berkas yang disiapkan ini nanti kalian bisa berkunjung di instansi masing-masing untuk dipersiapkan ya,
berkas apa saja yang nantinya itu harus diupload ya, disiapkan. Untuk daftar rekapitulasinya inilah untuk lampiran pengumuman surat pernyataan yang nanti akan diupload. Kemudian juga untuk pengumumannya di sini nanti teman-teman bisa dicek ya. Nah, ini adalah ada R3-L berarti peserta yang lulus seleksi. Oke, kemudian di sini silakan dicek ya di daerah masing-masing. Ini contoh daerah pertama yang sudah pengumuman, ini adalah di Denpasar, ini sudah pengumuman. Oke, berikutnya teman-teman yaitu untuk di Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan ini juga sudah pengumuman ya. Teman-teman yang di sana bisa mengecek yaitu di sini sudah ada pengumuman hasil seleksi kompetensi P3K tenaga teknis di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kalian klik saja di sini. Dan di sini teman-teman bisa melihat untuk pengumumannya, kemudian untuk lampiran 1, kemudian di lampiran 2. Untuk pengumumannya kalian unduh saja di sini. Oke, di sini hasil seleksi kompetensi P3K tenaga teknis di Kalimantan ya. Di sini di Kalimantan Selatan yaitu hasil seleksi kompetensi ini terlampir di sini. Kemudian berikutnya di sini diolah dengan sistem SSCSN BKN. Kemudian untuk pengkodean di sini adalah sama dengan tadi keterangannya. L itu adalah lulus, R2 adalah XDK2, R3 non ASN di database BKN, R4 adalah non ASN yang tidak terdata di database BKN. Kemudian peserta yang dinyatakan lulus ini adalah peserta dengan kode R2-L dan juga R3-L. Dan berikutnya teman-teman yang di sini nanti pantau terus informasi mengenai kelengkapan dokumen dan jadwal pemberkasan usul NI P3K melalui websitenya adalah ini ya, yaitu bkdkalselproof.go.id. Selanjutnya untuk teman-teman yang di Bondowoso ini sudah bisa cek juga ya. Silakan kalian berkunjung ke bkpsdm bondowoso.go.id. Nah, ini adalah tertanggal yaitu tanggal 27 Desember. Ini adalah pengumuman hasil seleksi kompetensi. Kita klik view more. Nah, berikutnya di sini kalian bisa lihat ya untuk informasi pengumumannya. Inilah pengumuman hasil seleksi kompetensi P3K. Untuk mengunduh pengumuman hasil kompetensi teknis di sini, download di sini. Kemudian lampiran pengumumannya kalian klik di sini. Nah, ini nanti dicek untuk data diri masing-masingnya. Dan berikutnya untuk teman-teman yang ada di Blora, ini kalian sudah bisa cek ya. Ini adalah hasil seleksi kompetensi P3K untuk tahap 1 yaitu di Blora. Kalian klik saja di sini. Dan untuk pengumuman di Blora, teman-teman bisa unduh di sini ya. Inilah untuk lampiran pengumumannya, diunduh saja. Ini di sini kalian bisa lihat untuk detail namanya dan juga data diri masing-masing, apakah kita ini lulus ataukah belum, teman-teman. Dan berikutnya teman-teman untuk di Kota Semarang ya. Kota Semarang ini juga sudah pengumuman. Ini tadi yang kita dapatkan informasi malah pertama kalinya sepertinya. Untuk yang di Semarang ini sudah pengumuman tadi siang ya. Nah, ini untuk informasi selengkapnya ini kalian bisa unduh saja yaitu terkait tentang hasil. Jadi teman-teman cari yaitu artikel yang bertuliskan kelulusan hasil seleksi kompetensi P3K ini adalah di Kota Semarang. Nah, ini tahun anggaran 2024. Nah, ini adalah juga sama untuk pengkodeannya. Pertama-tama disampaikan yaitu kode L lah yang lulus, R2 itu XDK2, R3 non ASN di database BKN, sementara untuk R4 itulah non ASN yang tidak terdata di database BKN. Oke, ini teman-teman. Kemudian untuk teman-teman yang berada di Kota Serang ini juga sudah pengumuman ya. Di Kota Serang Provinsi Banten ini juga sudah disampaikan untuk pengumuman hasil seleksi kompetensi P3K tahap 1 di Kota Serang. Kalian klik saja di sini. Nah, di sini di Kota Serang juga sudah diumumkan untuk hasil seleksi kompetensinya. Ya, mana di sini jumlah alokasi formasinya ini totalnya ada 225 ya. Ini ada tenaga guru 25, kemudian tenaga kesehatan ada 15, sementara untuk teknis ada 185. Kemudian di sini juga ada penjelasan untuk pengkodean ya. Jadi ketika nanti kalian mengunduh untuk filenya, ini dipahami yaitu kode L itu adalah lulus, kemudian R2 XDK2, R3 adalah non ASN yang terdata di database BKN, sementara R4 adalah peserta yang tidak terdata di database BKN.
Kemudian untuk file-file pentingnya ini kalian silahkan unduh di sini ya, yaitu surat pengumuman kelulusan, kemudian format SPRP, format surat lamaran, format surat pernyataan 5 poin, format surat pernyataan tidak mengajukan pindah, dan juga format surat pernyataan tidak menuntut yaitu TPP. Dan kalau di sini juga sudah disampaikan untuk jadwal pengisian DRH 1 sampai dengan 31 Januari, sementara usul penetapan NIP3K tanggal 1 sampai dengan 28 Februari. Jadi seperti yang ada pada kolom keterangan penjelasan tadi, bahwasannya di sini teman-teman yang dinyatakan lulus itu adalah yang mendapatkan kode L ya. Nah ini yaitu di sini ada keterangan A, C, C inilah semacam afirmasi teman-teman. Nah ini misalkan R3-L, ini berarti kita itu non ASN terdaftar di database BKN dan juga kita inilah lulus ya. Sementara yang hanya R3 saja ini sepertinya tidak kebagian formasi. Apakah nanti akan diangkat pada waktu, kita tunggu informasi resmi dari pemerintah teman-teman. Oke, silakan teman-teman coba tinggalkan jejak di kolom komentar di daerah kalian apakah sudah pengumuman ataukah belum. Ini adalah beberapa daerah yang kita sajikan untuk kita cek live, yaitu yang sudah pengumuman. Atau mungkin kalian ingin menambahkan nih daerah mana lagi yang sudah pengumuman, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar.